diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan kasih-Mu. Pada malam hari ini kami boleh diizinkan untuk membaca akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita akan membaca pada malam hari ini dari Bilangan pasalnya yang ke-11, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35 yang berkata demikian. Ke-70 orang tua-tua setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hezrot dan mereka tinggal di situ. Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35, Allah memerintahkan Musa untuk mengumpulkan 70 orang dari tua-tua bangsa itu sebagai rekan kerja dalam pelayanan. Tujuannya agar Musa sebagai pemimpin Israel bisa berbagai beban dengan mereka. Beban ini tidak ringan, dan Allah memberikan rohnya atas mereka sama seperti Musa. Kemudian Allah juga memberikan rohnya kepada Eldad dan Medad, sekalipun banyak orang menentang.
Tuhan Allah adalah pemimpin Israel yang sejati. Ia berdaulat dan kuasanya tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Untuk itu Allah bebas memberikan rohnya kepada siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, penting bagi kita semua untuk berpaut kepadanya dan mengikuti kehendaknya. Salah satu cara untuk berhubungan dengan Allah yaitu membaca firman-Nya. Karena di dalam Alkitab, firman Allah akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Inilah firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya firman Tuhan ini mau menjadi berkat untuk kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Agar kami dituntun oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan dan kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami agar kami selalu percaya dan selalu berjalan dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini Tuhan. Inilah dua ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang